Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua, tepatnya di segmen My Own Story. Guys, terima kasih kepada kalian yang selalu mensupport dan selalu nontonin cerita gue ini sampai video gue habis. Terima kasih banget, semoga keberkahan selalu datang untuk kalian semua. Amin. Nah, sebelumnya gue sudah berjanji juga di video gue yang ini bahwa gue akan menceritakan kisah-kisah makhluk astral yang menceritakan masa lalunya. Tepatnya ya gue akan cerita di episode ini. Sebelumnya gue lagi-lagi gue mau disclaimer ke kalian, gue ini bukan orang indigo. Gue cuma merasa kayaknya gue sensitif aja gitu sama hal-hal yang berbau spiritual dan makhluk astral. Dan gue gak tahu tingkatannya seberapa. Gue mau sharing aja nih apa yang gue hadapi, apa yang gue alami, apa yang gue dapet ke kalian. So untuk kalian nih gue gak menuntut harus percaya tentang cerita gue dan lain sebagainya. Jadi silahkan di skip aja kalau yang gak suka. Tapi kalau misalnya kalian menikmati cerita gue sebagai asupan horor kalian, silahkan disimak video ini sampai akhir cerita gitu guys. Ya namanya pengalaman mendapati hal-hal yang di luar nalar dan hal-hal horor, jadi ya udah gue anggap itu anugerah aja, karena pikir gue ya nggak semua orang lah bisa dapetin hal itu. Dan gue pun menghitung gitu ya, cerita-cerita makhluk astral ini yang mereka curhatin ke gue itu nggak banyak guys. Jadi ya kehitunglah kurang lebih 4, diawali dengan si sosok sinden itu, terus yang Lia. Nah hari ini, malam ini lebih tepatnya gue mau cerita tentang seorang penjajah, gue rasa. Karena dia adalah sosok bapak-bapak atau bisa dibilang sudah kakek-kakek. Dia sudah beruban banyak gitu ya, rambutnya udah hampir putih semua, tapi kondisi tubuhnya dia masih tegap gitu, kayak masih tentara. Ini sumpah gue dapetin ini random aja. Ketika gue bangun tidur, gue udah langsung inget gitu apa yang gue dapetin ketika gue sedang berada di alam bawah sadar atau sedang dia berada di alam mimpi gitu ya. Tapi ya balik lagi, gue mengklaim ini bukan mimpi karena itu dia tidak random dan alurnya jelas. Dan gue melihat orang yang gue gak kenal sebelumnya di dunia gue gitu ya. Itu gue gak kenal banget, tapi gue lihat jelas ciri-cirinya dan ada alur cerita seperti menonton film. Itu kalau gue gambarin teknisnya ya. Tapi untuk kejadiannya ketika gue mengalami hal itu, ya udah pasti gue merasa tidak enak badan gue kejang-kejang, keringat dingin udah pasti. Ya ketika bangun, gue mencoba terbiasa terhadap hal-hal itu. Jadi gue mencoba menandakan, oh ya udah, lagi-lagi ada yang bercerita gitu ya. Ini dia ceritanya tentang Daisuke atau Daisuke gitu. Gue nggak tahu tuh namanya. Pokoknya Pak Daisuke atau Daisuke. Nah, awalnya tuh digambarkan ada seorang tentara Jepang. Dia nih, ini secara teknis ya, aduh gue mau jelasnya susah banget. Secara teknis nih, kalau kita nonton film kan biasanya untuk pemeran utama tuh disorotnya ini banget ya, disorotnya tuh di zoom gitu, atau yang disorot diam melulu gitu. Nah ini sama guys. Jadi ketika dalam suasana kacau perang antara penduduk Indonesia dan tentara-tentara Jepang, ini yang disorot nih malah si tentara Jepangnya terus gitu. Yang mana akhirnya gue menyimpulkan, oh ini cerita tentang dia, dimana dia sudah berumur tapi badannya masih tegap. Dia sedang perang dengan warga Indonesia. Dia ngomong bahasa Jepang guys, tapi gue nggak ngerti. Sumpah gue, biarpun gue belajar bahasa Jepang dikit-dikit ya, tapi gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti banget. Tapi gue paham ketika dia ngasih spot-spot atau dia ngasih scan yang oh maksudnya ini gitu. Nah dia ngasih scan di mana dia sedang perang dengan penduduk Indonesia
Waktu itu dia megang senjata, tapi penduduk Indonesia megang bambu runcing. Nah, posisinya tuh dia kayak terkepung gitu sama penduduk Indonesia. Dia sembunyi di salah satu gubuk. Kalau gua bilang itu gubuk kayak lebih ke warung nasi uduk di zaman dulu gitu. Kalian pernah ngalamin gak sih orang yang jual nasi uduk tuh di gubuk-gubuk yang ya anyaman bambu gitu dindingnya, terus bener-bener bambu atapnya, baru tuh daun-daun gubuk gitu. Nah, dia tuh sembunyi di situ. Jadi di sininya masih ada potongan besi dari panah yang ditancepin sama penduduk Indonesia gitu. Di sininya udah ada potongan besi, darahnya ngucur terus, terus dia lama-lama lemes karena kehilangan darah. Dan di sini dia ngasih scan lagi, ada satu anak kecil usia 5 tahun, laki-laki, pakai kemeja putih, terus dia pakai celana sekolah gitu ya, kayak apa, kemejanya tuh kayak dimasukin ke dalam celana, terus rambutnya rambut batok gitu, rambut batok. Dia lari-larian sambil bilang ayah gitu, ayah ya, kalau misalnya bahasa Jepangnya ayah gue tahu ya. Jadi dia tuh kayak teriak ayah gitu. Di mana nih ketika dia ngasih scan itu, gue nangkep nih maksudnya. Oh, oke, lu punya satu anak laki-laki, dia menceritakan itu ke gue, dan di masa-masa sekaratnya dia terkenang sama atau teringat sama anaknya yang di Jepang. Tapi ya sayangnya dia harus menjemput ajal di Indonesia sebagai tentara Jepang waktu itu. Merinding lagi. Kalau nyeritain kayak gini mah nggak pernah nggak merinding. Bentar ya. Nah, istilahnya tuh dia kayak ngenalin gitu ke gue. Ini anak saya gitu. Ini saya ketika saya sedang sekarat pada saat itu. Tapi ya lama-lama ya dia menghembuskan nafas terakhirnya gitu. Dan udah guys, ceritanya tuh udah selesai di situ aja. Dia cuma bilang terakhirnya arigatou gozaimasu. Terima kasih, dia bilang. Jadi di sini sih merinding. Gue tuh ada ngebedain dua jenis merinding ya, antara merinding halus sama merinding kasar. Nah, si kakek Jepang, tentara Jepang ini tuh merindingnya tuh merinding halus. Biarpun ya dia penjajah ya, balik lagi, tapi merindingnya halus karena terakhirnya dia masih sopan. Dia ngangguk begini, terima kasih, kata dia gitu. Itu pas bangun merinding iya, keringet dingin iya, guanya deg-degan iya, balik lagi badan gua yang udah kejang gitu kayak rep-repan. Tapi ya gue nyengir aja gitu. Siapapun engkau, gue bilang terima kasih sudah bercerita, tapi maaf saya nggak bisa bantu apa-apa, gue bilang. Karena ya balik lagi, gue merasa makhluk lain pun sebenarnya kayak kita juga gitu, kayak dia ada ceritanya juga, ya entah itu jin horinnya kali ya. Cuma buat gue itu anugerah sih, sumpah. Gue dikasih cerita seperti itu, dimana gue kayak ditaruh di masa lalu, gue disuruh nonton ini loh perang tentara Jepang dan warga Indonesia zaman dulu gitu. Dan warga Indonesia itu kayak masih pakai apa ya dibilang, ada yang pakai sorban, ada sorban putih. Pakaiannya tuh kayak pakaian para pemuka agama zaman dulu gitu. Tuh sumpah, itu pengalaman berharga gue banget. Ini pernah sih gue ceritain di salah satu channelnya Bang Ganis ya, dan di situ doang gue cerita sama di sini. Oke, itu masih ada waktu ya, masih ada waktu. Selanjutnya gue mau cerita tentang yang ini ceritanya agak menjijikan gue rasa, karena terpaut sama oknum. Ini adalah cerita mbak-mbak, dimana ya balik lagi lah, teknisnya sama gitu ya. Mereka bercerita ketika gue sedang berada di alam bawah sadar gue, yang mana ya bangun-bangun gue kayak gitu lagi, ngap-ngapan lagi, keringet dingin lagi, kejang-kejang lagi. Lama-lama capek, tapi mau gak mau gue harus terbiasa gitu. Nah, si mbak-mbak ini, dia bercerita bahwa
Dulunya dia adalah seorang kembang desa, yang mana dia tinggal di kaki gunung. Dia tinggal di kaki gunung, dia bersuamikan polisi, tapi di sini gue sebutnya oknum, karena kan nggak semua polisi itu buruk gitu ya, nggak semua polisi negatif. Tapi di dalam cerita dia, suaminya dia ini benar-benar bejat parah, oknum lah, katakanlah oknum. Karena gini, dia awalnya hidup baik-baik aja nih guys, baik-baik aja di kaki gunung itu. Rumahnya bagus, depan rumahnya tuh ada bunga hydrangea kalau kalian tahu. Jadi kayak bunga dandelion tapi dia ada kelopaknya bulat gitu, warna biru, ada yang warnanya ungu, biru putih, gradasi ungu gitu ya. Itu namanya bunga hydrangea. Di terasnya ada bunga hydrangea, dia rajin tuh nyiramin tanamannya. Ketika dia beli sayur, di salah satu tukang sayur yang digerobakan gitu, banyak ibu-ibu yang beli, itu selalu dapatnya pujian dari ibu-ibu, pujian tentang suaminya. Jadi dipujinya kayak gini nih, duh mbak enak ya, suaminya ganteng gitu, masnya ganteng, wah ini mah tiap hari betah gitu-gitulah. Nah sampai akhirnya nih si suaminya ini lewat gitu ya di depan ibu-ibu ini, dia kayak tebar pesona, kayak senyum-senyum gitu, senyum, dia tahu dia lagi diomongin gitu, dia senyum. Tuh kan mbak, ih sumpah suami sampean tuh manis banget, kayak gitu-gitu. Jadi efeknya tuh bikin cewek-cewek apa ya, kelepek-kelepek mungkin ya. Nah sampai akhirnya ada kerabat jauh si mbak ini, si cewek ini minta menginap di rumahnya dia, karena kan dia masih berdua ya, belum ada anak. Kerabat jauhnya ini wanita, dia bawa suaminya. Mereka datang malam-malam tuh bawa 2 tas besar. Dia bertamu, dia minta izin untuk tinggal 3 hari bersama suaminya, karena suaminya ini lagi ada dinas di salah satu kaki gunung itulah. Pokoknya entah riset penelitian atau apa, pokoknya dia lagi ada dinas di wilayah situ. Si mbaknya ini mengiyakan atau mengizinkan. Kenapa gue bilang mbak? Karena di sini ras mukanya tuh kayak muka-muka ras orang Jawa. Dia cantik, hitam manis, rambutnya panjang dan selalu dikuncir satu gitu di belakang. Cantik nih, gue rasa cantik gitu si mbaknya. Biarpun dia punya kulit sawo matang ya si mbaknya ya, gue rasa sih itu manis banget sih. Gue juga sebagai cewek tuh ngelihatnya cantik gitu, cakep lah. Nah ya sudah, akhirnya diizinkan lah kerabat jauhnya ini tinggal di rumahnya dia. Tinggal di rumahnya dia. Cuma di sini karena si suaminya tuh selalu pulang malam ya, suami kerabatnya ini selalu pulang malam, pulangnya jam 12, nanti paginya berangkat lagi. Jadi aktivitas kerabat jauhnya ini di rumah yaitu paling nyuci baju atau apa. Selayak atau seumumnya ibu rumah tangga gitu guys. Cuma di sini yang ada satu momen dimana gue sebagai wanita sedih sih, parah. Jadi ternyata guys, si oknum ini, suaminya si mbak ini tuh kepincut sama kerabat jauhnya, karena memang ya cakep juga gitu, sama-sama cakep. Yang mana akhirnya nih ketika dia lagi di kamar ganti baju abis mandi, cuma dia lupa nih nutup atau ngunci pintu kamarnya nih, jadi kayak kebuka sedikit gitu pintunya. Itu si suami mbaknya langsung masuk, terus kaget kan kerabat jauhnya, mau ngapain kamu, katanya gitu. Ya udah di situ dilakukan pemerkosaan. Cuma yang mirisnya di sini adalah si oknum ini merkosa kerabat jauhnya di kamar yang dia tempatin, tapi pintunya tuh nggak ditutup, jadi dibuka. Pintunya dibuka. Nah, untuk set tempatnya gini nih. Jadi ini adalah kamar tempat kejadian TKP di mana si oknum ini memperkosa si kerabat jauhnya. Terus lurus ke depan ini adalah dapur atau tempat mencuci. Jadi dapurnya tuh lumayan luas. Dapurnya tuh setengah tembok semen ke bawah, setengah ke bawah tembok semen, setengah ke atas tuh kayak dinding anyaman bambu gitu guys.
Dapurnya luas, jadi dia masak, nyuci baju apa di situ. Ada sumurnya juga. Nah, karena tegak lurus nih si pintu kamar ini sama dapur, ternyata di dapur itu ada istrinya, ada si mbaknya, ada istrinya oknum. Dia lagi megang bakul ya, yang bakul isinya tuh baju-baju kotor atau baju lah, pokoknya baju semua. Dia cuma bisa ngelihat tingkah bejat suaminya. Itu di situ semua gue sakit banget. Tapi dia nggak yang menghentikan tingkah bejat si suaminya ini. Jadi kayak diliatin aja, udah ditontonin aja. Padahal nih kerabat jauhnya ini udah teriak-teriak minta tolong. Tolonglah apa segala macem. Gue nggak paham ya kenapa dia sebeku itu gitu sampai nggak nolongin kerabatnya. Padahal kan itu udah tindakan kejahatan. Yang mana ternyata di sini entah kenapa nih dia langsung menjawab pertanyaan gue. Ternyata dia adalah korban KDRT yang dimana dia nggak berani nih sama suaminya. Dan dia tuh kayak tunduk, bener-bener tunduk sama suaminya. Ya karena suaminya ganteng, suaminya punya power, dia adalah salah satu anggota kepolisian. Dia juga cinta gitu ya. Balik lagi cinta. Jadi apapun yang suaminya lakukan tuh dia nggak bisa gimana-gimana gitu. Sampai akhirnya nih ketika pemerkosaan itu udah selesai, udah puas suaminya, dia keluar kamar sambil ngancingin celana. Si kerabatnya ini nangis, bener-bener nangis, terisak-isak, dia nangis dan dia marah sama si mbaknya ini, sama istrinya oknum ini. Dia marah, kenapa nggak nolongin saya segala macem gitu. Pokoknya itulah, marah-marah. Tapi ya balik lagi dia nunduk diem aja tuh si mbaknya. Dalam hati mungkin dia nahan rasa emosinya dia gitu ya, entah itu marah, kecewa, apalah. Sampai akhirnya dia cerita ke suaminya. Ketika suaminya pulang, kerabat jauhnya ini cerita ke suaminya ketika suaminya pulang, dia minta pulang karena dia merasa dilecehkan gitu. Dia mau ngomong nggak ada bukti, jadi dia cuma bilang merasa dilecehkan. Sampai akhirnya suaminya ini percaya nggak percaya, apa benar gitu, apa gimana. Tapi balik lagi guys, dia takut karena si pelakunya ini atau si oknumnya ini adalah polisi. Yang mana akhirnya malam itu juga jam 10 malam mereka berdua cabut keluar. Pulang. Dia pulang pun tanpa pamit, udah pulang gitu aja karena saking si korbannya ini merasa takut gitu ya. Nah ya sudah, ketika mereka pulang udah tuh ngamuk, si mbaknya ini ngamuk, dia banting-banting barang segala macem, dia mempertanyakan ke suaminya, kenapa kamu kayak gitu, apa kamu udah gak cinta lagi sama saya, apa gimana segala macem. Karena tumpukan-tumpukan emosi dan tumpukan-tumpukan pertanyaan yang dilontarkan istrinya ini ke si oknum tadi, itu memicu kemarahan atau memicu emosi dari suaminya. Yang mana pada akhirnya si mbaknya ini dipukulin, bener-bener ditonjokin, jadi dia bajunya atau dicengkram gitu, dikebawahin sama si suaminya, terus ditonjokin terus-terusan ditonjokin. Dari yang teriak tolong apa, teriak segala macam, sampai akhirnya dia nggak teriak lagi. Udah, si mbaknya udah nggak bernyawa lagi. Itu jujur di situ gue nangis. Gue merasa sedih gitu ya. Kenapa cerita-cerita seperti ini tuh datang ke gue? Karena ini, sumpah ini sedih banget. Gue aja yang nggak mengalami, gue cuma nonton cerita dari makhluk astral itu aja tuh udah yang parau. Suara gue tuh udah yang pengen nangis gitu. Gimana gue yang ngalamin? Dari sini gue ngebatin dalam hati, gue bilang, saya tahu masa lalu kamu berat, gue bilang, tapi ya sudah, jangan dikenang lagi, gue bilang. Nah ini akhirnya terbangun kan gue, pagi-pagi itu subuh gue kebangun, posisinya masih yang keringet dingin, masih yang ngap-ngapan, masih yang jantung tuh degup-degup.
Ya udah gue berangkat kamar mandi, gue pergi kamar mandi, gue mandi, gue ngademin diri. Ketika gue balik lagi ke kamar, kalian tahu apa yang terjadi? Dia duduk di kasur gue, si mbaknya ini. Gue benar-benar ngeliat jelas. Jadi ketika gue buka pintu kamar, si mbaknya duduk. Aduh, gue merinding, ya Allah. Si mbaknya duduk di kamar gue. Dia duduk sambil nangis. Terus gue gak berani masuk kamar gue. Gue cuma diri di depan pintu. Gue ngoceh lagi gue ngoceh, tapi gak dalam batin ya. Gue bener-bener ngoceh kayak ngomong gitu. Gue gak peduli tetangga gue ngelihat gue gimana apa segala macam, tapi itu gue bener-bener ngomong. Gue ngebentak dia, gue bilang, udah jangan ditangisin, itu masa lalu lu, gue bilang. Udah jangan ditangisin. Terus lu mau gimana? Lu masih mau cinta sama orang kayak begitu? Jangan dipikirin lagi, itu masa lalu lu. Mau lu ratapi sampai lu udah jadi, mohon maaf ya, makhluk astral kayak gitu juga percuma, gue bilang. Itu gue ngomong merinding dari bawah gitu sampai ubun gue. Nah dari situ gue juga ngoceh. Terus gue bilang, udahlah, gue juga gak bisa apa-apa, gue cuma bisa bantu doa. Jangan diratapi lagi, sekarang udah pergi, gue bilang. Pergi, jangan datang lagi deh, jangan cerita lagi, gue juga sedih gak denger cerita lu, gue bilang. Udah dari situ tuh hilangnya tuh kayak hologram yang gimana ya, kayak hilang aja gitu, menghilang. Udah dari situ baru gue yang lemes. Habis ngomong kayak gitu gue lemes sendiri. Karena gini, mau percaya atau tidak terserah, tapi ini yang gue alami. Di situ gue harus bisa menghadapi hal-hal seperti itu, guys. Jadi dunia dimana sekitaran gue tuh udah kedistrak sama yang makhluk astral, sama ya gue juga punya dunia sendiri. Nah karena udah banyaknya cerita-cerita kayak gitu, gue memperkuatkan benteng gue lagi gitu ya. Jadi sebelum tidur gue doa berlapis-lapis tuh, berlayer-layer, dari Al-Fatihah, terus Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gue baca sampai layar terakhir itu ayat kursi. Karena apa? Gue berharap dengan gue baca doa sebanyak itu, gue nggak lagi nih mendapati cerita-cerita dari makhluk astral itu, guys, gitu. Ya alhamdulillah sekarang nih dari tahun 2020 itu nggak ada lagi, alhamdulillah. Karena gue nggak tega gitu ya, nggak tegaan. Gue orangnya gampang nangis, jujur. Nggak setega itu dan nggak sesanggup itu untuk menjadi bahan curhatan makhluk astral. Nggak ini, gue kayak udahlah, cukuplah, nggak mau lagi. Ya biarpun mau tidak mau di satu momen, kalau misalnya gue lagi dapet hal itu ya dapet aja. Ya contohnya misal gue dapet cerita masa lalu, gue diikuti sama hantu ketika gue mendaki ke Gunung Prau. Nah ini akan gue ceritain lagi di next episode selanjutnya tentang pendakian. Takutnya kalian bosan nih sama cerita-cerita yang urban legend atau yang horor yang kurang ada perjalanannya gitu ya. Itu kan yang gue ceritain ini adalah perjalanan spiritual gitu, bukan yang ada petualangannya. Nah untuk episode selanjutnya gue berjanji gue akan cerita tentang pengalaman gue di Gunung Prau di tahun 2021. Oke, mungkin sampai sini aja cerita gue. Jujur ini gue udah lemes banget. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Gue mohon maaf dan gue pamit undur diri. Sampai berjumpa di next episode selanjutnya di My Own Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.